Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Randi Purnama Putra, SPD MT, dosen dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang dengan home base S2 Teknik Mesin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu di Departemen Teknik Mesin yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa teknik mesin semester 4 dengan kode mata kuliah MSN 1.62.4018 berbobot 3 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait prinsip dasar mekanika fluida yang meliputi sifat-sifat fluida, statika fluida, kinematika fluida, dan dinamika fluida, serta analisis aliran dalam saluran tertutup dan saluran terbuka. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas prinsip kerja dan analisis kinerja mesin-mesin fluida atau turbomesineri seperti pompa dan turbin. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa juga akan dibekali terkait penerapan konsep-konsep tersebut dalam analisis dan perancangan peralatan sederhana yang menggunakan prinsip dasar mekanika fluida dalam bentuk proposal PKM, sehingga mahasiswa mampu mendesain dan mengevaluasi sistem fluida secara efektif dan efisien. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah mekanika fluida ini meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator prodi, kepala departemen, dan dekan fakultas teknik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar mekanika fluida yang terdiri dari sifat fluida, statika fluida, kinematika fluida, dan dinamika fluida. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis stabilitas dan keseimbangan benda yang terendam dalam fluida. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi penerapan analisis momentum dalam sistem aliran fluida. CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis karakteristik aliran fluida dalam saluran tertutup dan saluran terbuka. CPMK 5, mahasiswa mampu mengevaluasi dan membandingkan jenis-jenis, cara kerja, dan prinsip kerja mesin-mesin fluida atau turbomesineri seperti turbin dan pompa. Dan yang terakhir, CPMK 6, mahasiswa mampu merancang peralatan sederhana yang menggunakan prinsip dasar mekanika fluida, baik secara mandiri maupun berkelompok. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Saya memberikan materi serta LPS yang ada, yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem SMART UNP, Learning Management System, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, komputer, LCD proyektor, papan tulis, Canva sebagai media pendukungnya. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup UTS, UAS, tugas mandiri dan kelompok, presentasi kelompok, case method, dan project based learning. Adapun komponen penilaian terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester, masing-masing bobotnya 15%, tugas 15%, kuis 5%, case based method 25%, dan project based learning 25%, sehingga totalnya menjadi 100%. Adapun rubrik penilaian dari mata kuliah ini terdiri dari 85 sampai 100, nilai mutunya adalah A, 80 sampai 84 amin, 75 sampai 79 B+, 70 sampai 74 B, 65 sampai 69 B-, 60 sampai 64 C+, 55 sampai 59 C, 50 sampai 54 C-, 40 sampai 49 D, kurang dari 39 dengan nilai mutu adalah E. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah mekanika fluida dengan materi pada pertemuan 2, yakni sifat-sifat fluida. Mari kita simak, selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sehat?
Jadi hari ini kita pertemuan kedua dalam mata kuliah mekanika fluida. Jadi kita akan membahas mengenai sifat-sifat fluida ya. Sebelum kita membahas mengenai sifat-sifat fluida, sudah ambil absen 5 menit? Sudah. Ada belum? Sudah semua ya. Oke. Sebelum kita kuliah, silakan berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa kita lanjut ke materi. Selesai? Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai materi sifat-sifat fluida. Sifat-sifat fluida, minggu yang lalu kita telah membahas apa itu mekanika fluida dan terkhusus fluida itu sendiri. Ya, jadi fluida itu adalah suatu zat yang mengalami transformasi perubahan bentuk akibat tegangan sel. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat fluida. Jadi diharapkan setelah perkuliahan ini Anda akan bisa memahami mengenai konsep dasar dari fluida. Kemudian yang kedua, dapat mendeskripsikan dan menjelaskan dan dapat membedakan juga parameter-parameter fluida atau sifat fisik dari fluida itu sendiri. Jadi ini kita masuk yang pertama. Bagaimana yang Bapak bahas tadi, fluida itu adalah suatu zat yang mengalami deformasi atau perubahan bentuk akibat tegangan geser. Jadi kalau dilihat, ini ada suatu permukaan benda, ini adalah wallnya. Ketika fluida itu diam, maka dia akan berada pada garis ABIT atau dari garis CGD. Ketika dia diberi gaya di sini dalam artian sebuah vektor ya. Masih ingat? Gaya adalah sebuah vektor. Berarti dia punya magnitudo, punya besaran, dan punya arah. Berarti kalau diberi gaya ke arah kanan, maka dia akan fluida itu mengalami percepatan sebesar U. U itu kita notasikan sebagai kecepatan fluida itu. Maka ketika suatu fluida itu mengalami pergeseran dengan atau fluida ini dengan dinding ini mengalami pergeseran ke arah kanan, maka dia akan mengalami pergerakan dari awalnya itu A ke D menjadi A ke B aksen. Pernah lihat kan? Fluida itu ketika digerakin lah, maka dia akan mengalami pergeseran. Lalu kalau bagian bawahnya bagaimana? Bagian bawahnya dia fluida itu diam. Maka itu kita namakan dengan no slip condition atau kondisi no slip namanya. Begitu juga pada titik C, D ini, berarti dia akan menjadi C aksen ke D. Maka ini namanya perubahannya ini, berarti dia perubahan kecepatannya ini atau DU per bidang koordinat Y. Berarti DU per DY. Artinya apa? Tegangan geser itu, atau kita lambangkan dengan tau. Tau itu merupakan viskositas dikali DU per DY. Berarti faktor tegangan geser itu dipengaruhi oleh viskositas dan dipengaruhi oleh perubahan kecepatan terhadap titik perubahan Y. Kita lanjut. Berarti fluida itu dia ada berupa zat cair, ada berupa gas. Kalau dia berupa gas, dia sifatnya inkompresibel. Kalau gas, perbedaannya adalah kompresibel. Nah, ini yang akan kita lihat lagi ke bagaimana apa itu yang inkompresibel, apa itu yang kompresibel. Hal ini dipengaruhi oleh densitasnya atau parameter fisik dari fluida itu sendiri. Lanjut lagi, kita akan bahas ke parameter fisik atau sifat fisik dari fluida itu sendiri. Yang pertama itu adalah namanya kerapatan. Kerapatan atau massa jenis. Yang kedua ada namanya berat spesifik. Kemudian ada yang ketiga spesifik gravity atau gravitas spesifik. Kemudian ada namanya
densitas, atau ada orang yang menamakan juga dengan tekanan. Maka kita bahas terlebih dahulu densitas. Densitas itu apa? Densitas itu merupakan massa dibagi dengan volume. Massa satuannya adalah kilogram, volume satuannya meter kubik. Berarti satuan dari densitas adalah kilogram per meter kubik, atau bisa juga gram per sentimeter kubik. Kemudian kalau kita lihat lagi, kalau pada air berapa densitasnya? Air memiliki densitas sebesar 1000 kg per meter kubik. Kalau udara memiliki densitas sekitar 1,2 kg per meter kubik. Artinya kalau kita lihat di sini, dari segi densitas, air memiliki densitas massa jenis yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Ya. Kemudian kita lihat ini, densitas dari yang tabel A.10, ini ada densitas pengaruh dari temperatur terhadap densitas tadi. Kalau kita lihat dari udara itu sendiri ini, dari 0 dia menjadi 100 derajat Celcius, awalnya 1,29 kg per meter kubik, mengalami penurunan menjadi 0,947 kg per meter kubik. Itu pengaruh temperatur tadi terhadap densitasnya itu. Lanjutkan pembahasan selanjutnya, ada namanya aliran incompressible dan compressible. Aliran incompressible berarti dia dipengaruhi oleh, ada dia yang dipengaruhi oleh densitas, ada tidak dipengaruhi oleh densitas. Maka dia didefinisikan menjadi dua ini. Kalau incompressible berarti dia rho-nya itu konstan, tidak terpengaruh oleh tekanan dan temperatur tadi. Atau dia tidak berubah terhadap tekanan. Sehingga rho densitasnya itu tetap atau konstan. Kalau compressible berarti rho-nya itu dipengaruhi oleh tekanan sehingga dia mengalami atau penurunan tadi ya. Kan tabel tadi itu, tabel ada pengaruh temperatur terhadap densitas tadi. Ya, antara air dan udara tadi. Kalau ditambah temperatur rupanya densitas itu mengalami penurunan ya. Itu. Kemudian kalau kita lihat dari dua buah gambar yang ada di depan ini. Ada dua buah gambar. Gambar yang pertama ada pipa air TDM atau Tedmond ya di sebuah rumah. Yang kedua itu ada pembakaran. Di dalam pembakaran itu kan ada percampuran antara bahan bakar dan udara ya pada internal combustion engine. Berarti ada gas di sana ya, berupa udara tadi masuk ke ruang bakar itu. Kira-kira dari dua buah gambar ini, mana yang kemungkinan dia aliran incompressible, mana yang compressible? Izin menjawab, Pak. Karena kan tadi ada compressible itu densitasnya itu berubah. Nah, di mana pada gambar nomor kalian itu pada internal combustion engine itu pasti memiliki densitas yang berubah karena terdapat perubahan tekanan dan suhu. Jadi kesimpulannya yang gambar kanan itu merupakan aliran yang jenisnya compressible. Sedangkan yang gambar sebelah kiri itu merupakan incompressible atau tak compressible dikarenakan aliran pada sebuah pipa air rumah itu dia tidak terdapat perubahan densitas. Oke, betul. Ya. Terima kasih Ando ya. Ada yang lain kira-kira selain dua contoh yang ada di depan ini? Kira-kira ada? Ya. Untuk contoh aliran compressible seperti aliran aerodinamika pesawat dengan kecepatan tinggi, Pak. Kemudian bisa jadi sistem termodinamika pada mesin jet atau kompresor, Pak. Kemudian untuk contoh aliran incompressible itu seperti aliran pada pipa minyak, Pak.
Kemudian pada desain pompa hidrolik pada alat berat. Ya, makasih ya Danila telah menambahkan. Ya, artinya kalau kita tadi di sini kita highlight ya, antara incompressible dan compressible itu dipengaruhi oleh densitas tadi. Selama tidak berubah-ubah densitas itu akibat tekanan, maka ia digolongkan kepada incompressible atau tak compressible. Kalau dia berubah-ubah akibat tekanan, maka dia tergolong incompressible. Nah, kita lanjut materi yang apa aja? Sifat atau parameter fisik yang kedua namanya berat spesifik atau spesifik weight ya. Apa itu berat spesifik? Berat spesifik merupakan berat dibagi dengan volume atau lambangnya adalah gamma. Gamma itu apa? Berat dibagi dengan volume. Kalau massa jenis kan namanya massa jenis atau densitas massa dibagi dengan volume. Ada selanjutnya gravitasi spesifik atau spesifik gravity. Apa itu spesifik gravity? Itu dia bisa kita lihat dari dua definisi. Apa itu definisi yang pertama? Perbandingan antara massa suatu jenis zat cair dibandingkan dengan massa jenis air pada suhu 4 derajat Celcius. Atau definisi yang kedua bisa kita pakai gravitas spesifik itu atau spesifik gravity itu rasio atau perbandingan berat jenis antara zat dengan dibagi dengan berat jenis dari air pada suhu 4 derajat Celcius. Atau yang pertama SG-nya itu rho dari zatnya itu kita bagi dengan rho air pada suhu 4 derajat Celcius. Atau bisa kita ambil SG-nya itu sama dengan berat spesifik dari zat dibagi dengan berat spesifik dari air pada suhu 4 derajat Celcius. Artinya kalau kita lihat di sini spesifik gravity atau gravitas spesifik tidak memiliki satuan. Kita lihat ya, yang satu rho itu kilogram per meter kubik ya. Kemudian rho airnya itu sama juga, dan satuannya kilogram per meter kubik. Artinya kilogram per meter kubik dibagi dengan kilogram per meter kubik, habis ya satuannya. Artinya tidak ada untuk spesifik gravity ini tidak ada satuannya atau dimensionless, tidak ada dimensinya, satuannya tidak ada. Termasuk juga berat spesifik tadi dibagi dengan berat spesifik tidak ada satuannya. Kita bahas ke viskositas. Viskositas atau namanya juga kekentalan. Viskositasnya apa? Karena kohesi dan interaksi antara molekul yang memberikan ketahanan terhadap deformasi geser. Berarti viskositasnya ini akan mempengaruhi juga terhadap tegangan geser. Itu ya. Kita ketahui tadi, tegangan geser itu atau tau sama dengan mu dikali d per dy. Artinya tegangan geser atau taunya ini dipengaruhi oleh viskositas. Tegangan geser itu ya, ketika viskositasnya itu meningkat, artinya tahanannya itu juga meningkat. Atau tegangan geser dengan antara fida itu dengan dinding itu juga semakin besar juga. Tegangan geser. Kemudian kalau seperti ini kita namakan dengan viskositas dinamik namanya. Ini berarti kan dari rumus ini kita ketahui viskositas dinamiknya bagaimana? Mu berarti tau dibagi dengan du per dy. Atau viskositas itu tegangan geser dibagi dengan du per dy. Merupakan pendekatan terhadap koordinat titik y. Kita lanjut. Ada namanya viskositas kinematik. Ini tadi viskositas dinamik.
Viskositas kinematik itu apa? Viskositas kinematik berarti rasio atau perbandingan antara viskositas dinamik dibagi dengan densitas. Sehingga satuannya adalah meter persegi per sekon. Kalau pada air sekitar viskositas kinematiknya itu 1,14 kali 10 min 6 meter persegi per sekon. Untuk udara dia sebesar 1,46 kali 10 pangkat 5 meter persegi per sekon. Kalau kita lihat bagaimana pengaruh dari viskositas itu terhadap liquid zat cair, kalau pada zat cair ketika terjadi peningkatan temperatur maka viskositasnya menurun. Kalau untuk gas bagaimana? Ketika temperaturnya itu meningkat maka viskositas gas itu juga meningkat. Jadi balik pada slide sebelumnya, ya kan bahwa perjalanan ini seringkali mengalami perubahan suhu. Pertanyaan saya, bagaimana perubahan suhu ini mempengaruhi densitas air hujan? Ya, bagus. Lagi ini ada temannya yang menanya, bagaimana pengaruh temperatur terhadap perubahan densitas? Nah, saya tadi sudah telah kita bahas. Ada yang bisa menjawab? Izin menjawab. Jadi pertanyaan tadi ingin bertujuan untuk bagaimana perubahan suhu mempengaruhi densitas fluida kompresibel. Nah, setelah saya memahami pelajaran materi tadi, bahwasanya perubahan suhu tadi itu memang mempengaruhi densitas. Karena kan fluida kompresibel memiliki sifat volume yang mudah berubah akibat perubahan tekanan daripada satu suhu. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Rian ya. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulan. Perubahan densitas itu dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Kalau dia berubah, rho densitasnya itu berubah, kita namakan dengan kompresi. Kalau dia tidak mengalami perubahan, kita namakan dengan fluida itu incompressible. Fluidanya. Maka kalau kita bahas di pertanyaan dari Fahri tadi, berarti densitas itu apa yang mengaruhi terhadap suhu? Seperti yang disampaikan Rian tadi. Densitas itu ketika dia suatu liquid atau suatu gas itu diberikan temperatur ya, berikan temperatur, artinya di sana partikel-partikel misalnya, pada partikel udara misalnya, atau partikel zat cair, itu ketika dia diberikan panas, partikel-partikel itu dia akan menjauh. Kalau dia menjauh, atau volumenya itu lama-lama akan, kalau dia menjauh, partikel itu membesar ya. Sebenarnya pada yang kita ketahui, densitas itu kan massa dibagi volume ya. Bagi volume. Kalau partikelnya itu menjauh ketika dipanaskan, artinya volumenya itu besar ya. Itu yang mengakibatkan rho air tadi mengalami penurunan ketika diberikan temperatur dari awalnya itu 1000 kg per meter kubik sampai menjadi 967 kg per meter kubik. Termasuk juga udara tadi. Gas ya. Dan lain sebagainya tadi kan dari awalnya 1,39 ya, 1,29 kg per meter kubik mengalami penurunan dia jadi 0,9 kg per meter kubik. Karena tadi itu volumenya itu membesar atau partikel-partikelnya itu semakin besar ya. Bertambah ketika diberikan temperatur. Itu yang mengakibatkan densitas itu menurun ketika diberikan temperatur atau tekanan. Saya kira bisa dipahami itu, Pak. Saya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ya? Kalau kita untuk tugas di rumah, ini tugas di rumah ada 2 soal. Yang pertama itu menghitung massa jenis dan berat spesifik, di mana ada sebuah fluida memiliki massa 5 kg dan volumenya itu 0,004 meter kubik. Ditanya di sini, diminta menghitung massa jenis dari fluida tersebut.
berat spesifik, kemudian jelaskan perbedaan massa jenis dan berat spesifik berdasarkan hasil perhitungannya itu. Kemudian yang kedua adalah pertanyaannya itu gravitas spesifiknya bagaimana? Kalau massa jenisnya itu atau SG-nya itu ya, kalau massa jenisnya itu minyaknya itu 850 kg per meter kubik. Diminta di sini bagaimana berat spesifik dari minyak tersebut dan bagaimana SG-nya. Kalau raw air itu 1000 kg per meter kubik. Ya, itu ada 2 soal ya, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan di minggu depan. Untuk pengumpulan tugas sama seperti minggu lalu, pengumpulannya di Smart UNP. Tugas dikumpul paling lambat 1 hari sebelum perkuliahan minggu depan. Ya. Jadi silakan dikerjakan, maksimalkan buat tugasnya, kumpulkan di Smart UNP ya. Kesimpulannya, perkuliahan kita pada hari ini itu kita bisa melihat yang pertama itu Frida mengalami tegangan. Frida itu mengalami tegangan geser akibat mengalami perubahan itu akibat tegangan geser. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, parameter fisik Frida itu bisa dibagi, ada namanya massa jenis, densitas, massa bagi Plumé. Yang kedua ada namanya berat spesifik, berat dibagi dengan gravitasi. Yang ketiga ada spesifik gravity atau rho dari zat itu dibagi dengan rho air pada suhu 4 derajat Celcius, atau berat spesifiknya dari minyak dari zat itu dibagi dengan berat spesifik dari air pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian ada namanya viskositas dinamik dan viskositas kinematik. Viskositas dinamik berarti tegangan geser dibagi dengan du per d. Kalau viskositas kinematik berarti viskositas dinamik dibagi dengan densitas. Itu ya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.